Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam saya menunjukkan jam 7 malam lebih 36 menit. Marilah kita mulai kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung aja persilakan pada Ustaz Haji Badrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Malam hari ini kami akan menyampaikan ini mestinya kebutuhan Pak Rajab sebentar lagi. Karena anak pertama sehingga mungkin kan belum ngerti apa yang harus dilakukan tentang masalah kelahiran. Sehingga saya akan sampaikan tentang masalah-masalah yang tentang kelahiran. Iza wulidalaka waladun, jika lahir anakmu, jika telah dilahirkan anakmu, fanazibhu, pertama adalah bersihkanlah. Biasa bayi lahir langsung dibersihkan. Wahannikhu, dan oleslah langit-langit mulut bitamrotin dengan kurma au nahwiha atau seumpamanya. Kalau di sini mungkin kalau susah kurma madu, pakainya madu. Wad'u lahu bil barokah, dan doakanlah dia tentang barokah, didoakan tentang mendapatkan barokah. Hadisnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, ulidali ghulamun, telah lahir anakku, fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anakku itu kami datangkan ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasama Ibrahim, dan Rasulullah memberikan nama anakku dengan nama Ibrahim. Fahanniku, Rasulullah mengolesi langit-langit mulutnya bitamrotin dengan kurma. Wa ta'alu bil barokah, kemudian Rasulullah juga mendoakan dengan barokah, untuk mendapatkan barokah. Hadis yang sama dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti bisibyan, didatangkanlah pada Rasulullah beberapa anak. Faya beruku alaihim wahaniku, Rasulullah memohonkan barokah dan juga ini tadi mengoleskan langit-langit mulutnya dengan kurma. Di masa Rasulullah memang sebagian besar orang-orang kalau sudah melahirkan itu bayinya didatangkan Rasulullah, intinya minta didoakan. Bahkan nanti dalam bab najis itu disebutkan ada bayi yang kemudian mengencingi kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'awiz qailan. Tadi pertama minta didoakan untuk mendapatkan barokah, yang kedua diperlindungkan pada Allah. Ini bacaannya al kalimatillah dan seterusnya. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'idul Hasan wal Husain, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'awidhu, memperlindungkan Hasan dan Husain. Wa yaqulu, benar Rasulullah bersabda, inna Ibrahima kana ya'udhu Ismail wa Ishaq. Nabi Ibrahim juga dulu memperlindungkan anaknya yaitu Ismail dan Ishaq. Ta'awudz perlindungannya seperti ini. A'udzu kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamatin
wa min kulli ainin lamatin. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitonin, dari setiap godaan setan, wa hamatin, dan setiap bisikannya, wa min ainin lamatin, dan juga berlindung dari pandangan mata yang jahat. Jadi dalam Islam ada diyakini ada pandangan mata yang jahat, yang mungkin kalau zaman sekarang apakah dengan sihir ataukah dengan hipnotis yang tujuannya jahat itu bisa terjadi. Maka di sini Rasulullah memperlindungan bayi-bayi kita dari hal seperti itu. Yang ketiga, au nahwi dzalik, atau ya yang ta'awudz yang seumpama dengan itu. Ya qauli ta'ala wa inni samaituha Maryam. Ini surat Ali Imran, ini tentang namanya surat tentang Imran yang dijadikan nama surat itu adalah Imran, ayahnya Maryam. Wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya aku menamakan anakku Maryam. Wa inni u'izuha bika, dan sesungguhnya aku memperlindungkan dia kepadamu, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Dan ini doa perlindungan ini dijawab oleh Allah sebagaimana telah kami sampaikan dulu tentang masa-masa kritis ya. Itu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam itu mendapatkan perlindungan Allah dari 3 hal yang kritis. Ya, karena antara lain adalah doa dari ayahnya Maryam. Wasammihi bismin hasanin, dan berilah nama dengan nama yang baik. Hadisnya dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tad'una yaumil qiyamah, kamu besok akan dipanggil dari kiamat bi asma'ikum, dengan nama-namamu, wasma'i abaikum, dan nama-nama orang tuamu. Jadi bin. Hanya sekarang orang Arab itu sudah menggunakan bin, karena besok di akhirat juga kita akan dipanggil dengan nama orang tuanya. Bin siapa? Makanya Rasulullah merintahkan agar diberi nama dengan nama yang baik. Oleh karena itu fa'ahsinu asmakum. Oleh karena itu perbaikilah, buatkanlah nama-namamu yang baik. Baik di sini yang dimaksudkan bukan sekedar baik dari dari pendengaran, wah ketoy jenenge apik, tapi baik dari segi makna, dari segi arti. Sehingga tidak harus bahasa Arab. Nah, kita orang Indonesia boleh memberi nama dengan bahasa Indonesia, orang Jawa bisa memberi nama dengan bahasa Jawa. Santoso, itu kan apik kan? Jadi sudah nama baik itu. Daripada bahasa Arab tapi kadang-kadang namanya enggak baik. Bahlul. Ada yang Khosirin dulu kan ada kan? Ada murid MDS Aliyah itu namanya Khosirin. Itu memang dari Al-Quran. Artinya orang-orang yang merugi. Jadi orang yang merugi. Terus karo Pak Karim guru niku diundang, kowe tak jenenge, tak tambah jeneng gelem ora? Napa, Pak? Laisa minal khosirin. Artinya bukan orang-orang yang merugi. Tapi orang tinggo ya. Dan kula riyen wonten guru wong wedok, guru dari Jogja, tempatan Semana, tempat saya, namanya Rujima. Rujima itu artinya orang yang dirajam. Jadi orang yang melakukan zina dilempari batu sampai mati itu dirajam namanya itu. Nah, ini kan bahasa Arab tapi menjerumuskan. Itu bahasanya rahwono Pak, buto. Tidak ya. Secara saja.
Terus kapan memberi nama? Yauma yuladu. Pada hari itu juga, hari dilahirkan. Hadis dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulidaya lailatul hulamun. Anak saya lahir pada malam hari. Kemudian fasam itu bismi Abi Ibrahim. Kemudian diberi nama Abi Ibrahim. Nah, jadi memberi nama itu sebaiknya pada hari pertama lahir. Memang biasanya kan masih mengandung kan bisa mulai cari nama. Sehingga kalau buku nama-nama kan sudah mudah dari milih. Atau yauma sabi'ah atau pada hari ketujuh. Hadisnya dari Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu walamin murtahinun bi aqiqati. Sesungguhnya anak Ibrahim itu murtahanun, tergantung ya dan akikahnya. Turbawaan huya masabiahu yang disembelih pada hari ketujuh. Wayusamma dan diberi nama fihi pada hari itu. Wayuhlaqu ra'sahu dan dicukur rambutnya. Jadi pada hari ketujuh itu memberi nama, menyembelih akikah, kemudian mencukur rambut. Ini. Di sini pada hari ketujuh. Tapi di sini ada banyak pendapat para ulama. Imam Syafi'i boleh disembelih pada hari sebelum atau sesudah hari ketujuh, asal anak belum dewasa. Misalnya hari kelima boleh, atau setelah hari ketujuh. Sepenting belum dewasa, sehingga di sini juga ada tradisi akikohan saat sunatan sebelum dewasa. Itu menurut Imam Syafi'i itu boleh. Abu Abdillah Al-Awahsi jika tidak dapat hari ketujuh maka boleh pada hari ke-14. Jika masih belum bisa maka boleh pada hari ke-21. Imam Tirmizi berkata inilah yang dianut oleh para ulama. Rasulullah SAW menyembelih akikah untuk dirinya sendiri sudah beliau wafat. Itu adalah hadisnya sangat dhaif. Ada hadis menerangkan Rasulullah sudah dewasa itu menyembelih akikah untuk dirinya sendiri. Nah, hadisnya dhaif. Karena apa? Akikah itu adalah perintah bagi orang tua, bukan bagi kita. Kalau kita diperintahkan akikah untuk anak kita, tidak ada perintah mengakikahi dirinya sendiri. Harus keliwat, ya wis, itu urusan orang tua. Ya, ini kan banyak pendapat, Pak. Kalau yang mengatakan itu wajib, ya dosa. Tapi mengatakan sunnah muakkad, ya tidak dosa. Karena hanya sunnah. Walahiqa sya'ra ra'sihi kullahu, dan mencukur rambutnya semuanya. Hadisnya Abu Umar radhiyallahu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibyan qad khuliqa ba'da sya'ri ra'si. Rasulullah pernah melihat ada anak yang rambutnya dicukur sebagian saja, sebagian rambutnya. Wa turika ba'du, dan ditinggalkan sebagian. Kalau sekarang di Jawa itu ada kuncung, dicukur tapi tinggal ngarep namanya kuncung. Orang sebidang beri dari apa? Kucir. Ini ada tradisi yang kalau di Jawa itu tradisi itu ada maknanya masing-masing. Kenapa dikuncung? Beningnya. Kenapa dikucir? Ini yang menjadikan tidak boleh. Maka Rasulullah mengatakan, fanahahum, maka Rasulullah melarang hal itu, melarang wong sing nyukur kok sebagian-sebagian. Waqala ilhaquhu kullahu autarukuhu kullahu. Nah, cukur semuanya. Kalau ditinggal semuanya. Orang dicukur kabeh ora apa-apa. Cukur isan ya ora isan. Ojo nyukur tapi sebagian. Wa bafi anil ulami syataini mungkadataini. Dan disembelih bagi anak yang laki-laki 2 kambing yang sudah cukup umur. Wanil jareti syatun, dan bagi anak perempuan cukup seekor kambing. Hadis dari Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ulami syatani, bagi anak laki-laki 2 ekor kambing mukafatan yang sudah cukup umur, wanil jariyah syatun, dan bagi anak perempuan seekor kambing.
Ini syarat-syarat kambingnya sama dengan syarat-syarat kambing kurban. Sing mulus, sing api, sing ora loro. Hari-hari ya. Iya, ada masjidnya. Nah, pada saat itu kita memotong placenta. Nggih. Placenta itu memotong hari-hari. Ada protokolnya ada ini. Ada apa? Membaca apa? Oke. Pada saat memotong. Motong hari ini. Nah, setelah terpotong, artinya janin sama ibunya ini terpisah. Nggih. Tapi hari-hari masih di dalam perut ibunya. Nah, janin itu dulu sama bidan, yang hari-hari itu masih dulu sama yang melahirkan. Nah, proses tadi disebutkan ada itu dimasukkan madu ke dalam langit-langit. Nggih. Itu luar biasa. Nggih. Jadi pada anak lahir itu harus dicek apakah ada kelainan bawaan apa enggak. Tidak. Nah, mereka itu menentukannya dulu itu salah satu SOP dari pemeriksaan. Nah, pengecekan bawaan itu dari berbagai macam apa ya? Ya itu dimasukkan apa tadi madu atau Nggih. usap itu sambil berapa itu apakah ada namanya itu penyakit-penyakit bawaan, misalnya antara malatul langit-langit satu apa enggak, lidah normal apa enggak gitu. Itu salah satu itu. Dan itu salah satu keuntungannya adalah untuk menentukan janin itu normal apa tidak. Kalau tidak normal, Harus dibuka deh. mulai saat itu harus masuk pada Kehapus. sesuatu yang istilahnya itu penyakit. Padahal aku pun didelok tak nenggon sampah. Nenggon sampah. Dalam nenggon sampah. Artinya antara pengetahuan medis dengan Agama. kita itu berjalan di jalur. Ini saya tidak menduga itu dulu itu kan belum ada pengetahuan bagaimana teknik apa artinya ada kelainan kongenital, ada kelainan bawaan. Tapi kok sudah ada ilmu? Nggih. Itu luar biasa itu. Mungkin orang di luar yang sehari-hari tidak kerjakan itu sepele gitu. Tapi kita itu sangat berat. Ya benar. Oke. Terus yang kedua mengenai nama. Nggih. Nama yang bersangkutan itu diberikan pada saat dari pertama. Aku pun. Nah ini berguna kalau yang bersangkutan itu nanti lainnya banyak. Kan di rumah sakit itu kan ada ini. Nah itu nanti langsung di ya, kayak pastor namanya siapa. Itu berguna supaya tidak ada tiru janin. Nah, kalau apa itu? Kan keliru pun. Di pastor Oh, nggih. Nama ibunya. itu ini apa nama itu diberikan pada hari pertama kan. Oh, nggih. Itu di situ saja. Oh, memang di sana begitu ya. Nama hari pertama ditanyakan namanya. Seharusnya begitu. Jadi itu tidak tiru. Bukan nama ibunya yang ditempelkan. Ya kalau orangnya tahu. Belum tahu namanya ya. Tapi ada banyak kan yang itu namanya anaknya. Nggih. Nama bin tadi kan misalnya Anissa bin Mundaria misalnya. Anissa bin Mundaria itu semua. Bin itu ibunya. Nggih. Kemudian Anissa itu nama anaknya. Ini adalah untuk melihat memproteksi supaya tidak tiru. Iya, karena nanti kan kalau banyak itu ada ya main-main dengan itu. Itu ya. Terus ini mengenai masalah azan. Sebentar. Tadi ada istilah dipenuhi sama makhluk. Nggih, pandangan mata yang jahat. Pandangan mata yang jahat. Jadi
kita bertanya, kapan setan itu mulai menggoda pada manusia? Pada saat setan menggoda pada manusia itu mulai kapan? Apakah janin itu sudah digoda oleh setan, kan begitu masalahnya? Jadi terjawab sudah. Saat lahir. Iya. Saat begitu lahir nggih. Saat begitu lahir itu dibacakan doa, kita diadani gitu. Nggih. Itu artinya diproteksi dari perbuatan jahat setan. Nah, itu saya itu bertanya-tanya sudah puluhan tahun jawabannya. Kapan setan itu mulai menggoda manusia? Mulai awal menggoda manusia. Pertama kali, kalau janin kan belum bisa berpikir, bertindak, berbuat apa. Tapi tadi disebutkan ada juga mencegah supaya tidak istilahnya katakanlah tanda petik sihir gitu. Iya. Itu untuk seperti itu, jadi itu ada proses itu jumbo atau cocok dengan nasihat masuk dalam pendidikan. Pendidikan itu dimulai saat kandungan saat janin dalam kandungan. Iya. Walaupun janin itu belum punya anggota yang lima indera itu yang utuh, tapi rohnya itu mendengar. Rohnya mendengar. Sehingga janin itu di situ sudah mulai Islam karena sudah dididik oleh ibunya atau bapaknya atau saya selalu mengatakan itu bedanya apa rahim seorang ibu yang solihah sama seorang ibu yang tidak solihah. Itu kan gampangannya loh. Itu kita itu mau nanam bibit. Nah itu yang persemaiannya itu yang baik itu yang siapa? Apa persemaian ini baik daripada ini? Nah, itu terkait sama nanti keturunannya itu jadi apa? Mau jadi kafir apa jadi munafik atau jadi Islam? Itu misalnya kita seuzon ya, apa husnudon, bukan seuzon. Bapak ibu Gus Dur itu nalekane kami ini menewakane ibu ini waktu pakai dasar ya itu sudah dimiliki sejak dari awal ya ngaji bilir itu akan jadikan sehingga keluarga Gus Dur itu walaupun beliau itu untuk jadi presiden apa ya seperti ini ya itu menurut saya itu kajian sangat mendalam sekali jadi pendidikan dalam kandungan itu membedakan antara kualitas anak yang dilahirkan oleh ibu yang solihah karena ada perintah rendah salah satu hamil tidak boleh berkata fusuko itu miso terus apa dan itu kan terkait sama jaringnya itu supaya ada rusuh gitu. Yang gini-gini itu masih kajiannya masih dalam ternyata dalam sekali. Nah ini tadi saya teringat itu presentasi di situ aja. Ya. Sebenarnya ada banyak tentang tadi tentang janin. Kayaknya sudah berpengaruh dengan apa yang disampaikan orang tuanya. Itu ada di bab sing ora ketemu ya. Bab azan. Yang kedua tentang kapan setan menggoda janin, menggoda anak. Itu sejak begitu lahir, Pak. Dan langsung digoda. Antara ini sudah pernah kami sampaikan di bab tadi masa-masa kritis dari surat Maryam ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma ub'atsu hayya. Ini ayat ini untuk Nabi Zakaria. Wassalamun alaihi dan Allah memberikan keselamatan pada Zakaria yawma wulida pada hari dilahirkan. Jadi dilahirkan, Nabi Zakaria sudah diselamatkan oleh Allah. Berarti kan diselamatkan dari apa? Itu. Wa yawma yamutu dan pada hari kematiannya.
Wa yauma yub'ats hayat, dan pada hari dibangkitkan. Ini. Jadi 3 masa kritis ini, masa kelahiran, kemudian masa kematian, masa dibangkitkan. Juga ayat surat yang sama, ayat yang ke-33. Ayat 33 ini tentang Nabi Ismail. Allah ketika Nabi Ismail masih di gendongan itu kan ditanya, karena si Maryam dituduh berzina. Oleh kata Maryam, silahkan tanya pada. Antara lain jawaban Isa adalah begini. Wassalamu alayya, dan Allah menyelamatkan aku. Ya mawalidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa ya ma'amutu, dan aku dimatikan. Wa ya ma'ub'atsu hayya. Sama persis dengan tadi Nabi Zakaria, hanya ini alayya, untuk tadi alaihi. Jadi, nah di sini artinya kemudian nanti dalam tafsirnya itu kenapa diselamat pada hari lahir adalah kan itu. Begitu janin lahir itu langsung disentuh oleh setan. Itu godaan yang pertama, langsung Pak. Maka di situ disebutkan, makanya kemudian bayi menangis, menjerit. Padahal kalau dari segi kesehatan menjerit itu diperlukan ya untuk menggerakkan jantung. Tapi di situ disebutkan bahwa menangisnya itu karena disentuh oleh setan. Kalau yang pada kematian sudah kita bahas, kemudian kepada hari. Sehingga memang kita perlu sekali. Tadi tentang janin itu memang sudah ada penelitian, Pak. Yang meneliti itu justru orang non-muslim, orang barat. Bahwa bayi akan terpengaruh dari apa yang dibiasakan. Diperdengar musik. Diperdengarkan musik yang dinar-dinar, yang musik cadas misalnya. Itu tadi bayinya akan terpengaruh sifatnya. Begitu juga ketika diperdengarkan musik yang halus, itu juga akan bisa mempengaruhi kejiwaan. Dan ternyata juga pernah saya baca, itu ada orang yang meneliti bukan pada manusia tapi ternak. Dia seorang peternak ayam telur, berapa ribu ayam. Itu diteliti Pak. Diperdengarkan musik cadas, itu persentase sebetulnya jauh turun. Tapi ketika mungkin nengkenya lagu Jawa sih, lagu-lagu yang itu bertelurnya persentasenya lebih tinggi. Jadi memang baik terhadap manusia maupun terhadap hewan itu ada pengaruh. Bahkan terhadap tumbuh-tumbuhan. Itu makanya kan Allah mengatakan semua yang ada di bumi ini semuanya bertasbih pada Allah. Kemudian bertasbih, batu-batu bertasbih. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak hidup tapi memiliki nyawa, bukan nyawa ruh, tapi nyawa yang kemudian mereka dengan nyawa itu mereka bisa mengagungkan Allah, bisa bertasbih. Hal ini yang saya katakan tadi, kenapa bayi Tarji tidak memerintahkan agar bayi diazani. Karena ternyata hadis tentang mengazani bayi itu semua para ulama ahli hadis itu ternyata semuanya mengatakan hadisnya ada yang dhaif, ada yang maudhu, hadisnya lemah, ada yang hadisnya palsu. Namun demikian itu Pak, kesimpulan setelah menguraikan beberapa hadis, itu kemudian disimpulkan tadi, bahwa menurut penelitian tadi tentang pengaruh terhadap janin, ini ternyata juga baik juga kalau diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, sehingga itu walaupun hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan, tapi jangan mengatakan ini melakukan amalan sunnah, tapi amalan mubah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai melakukan ibadah. Kesimpulannya seperti itu. Tidak ada satu amalan yang lebih utama. Ini pertama dari tafsiran surat wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Ya. Demi fajar, wasyaf'i walayalin ashr, dan malam yang 10. Nah, malam 10 ini kemudian banyak tafsir. Ada yang mengatakan malam 10 itu
10 akhir dari bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tetapi ketika ayat berikutnya itu ternyata wasyafri wal watar, wasyafri demi yang genap, ditafsirkan hari yang genap adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watar yang demi yang ganjil, ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga 10 hari itu dianggap sebagai 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu kata Rasulullah. Tidak ada satu amalan, amal baik yang dilaksanakan pada 10 hari itu yang nilainya lebih baik, ya, bahkan dibandingkan dengan orang yang berjihad. Karena sahabat mengatakan, apakah bagaimana jihad? Jihad juga kalah kebaikannya. Kecuali kata Rasulullah, orang yang meninggalkan rumah dan tidak kembali, artinya gugur atau syahid itu bisa mengalahkan amal itu. Tapi orang yang berjuang pulang lagi itu belum bisa mengamalkan amalan-amalan baik pada 10 hari. Hanya saja Rasul tidak menjelaskan jenis-jenis amalannya. Jenis karena amalan-amal soleh, sehingga ya kita bebas memilih. Ada yang memilih puasa 1 hari sampai tanggal 9. Ya monggo. Ada yang memilih saya akan memperbanyak tilawatul Quran. Monggo. Saya mau memperbanyak sedekah. Silakan. Ya, amal-amal apapun baik dalam bulan ini itu. Nah kemudian pada tanggal 10-nya kata Rasulullah, sebaik-baik amal beradah hiraqid dam, yaitu mengalirkan darah. Itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu yang paling baik adalah. Jelaskan nggih. Nggih. Kalau ini beliannya tidak pas kan enggak? Boleh. Diberi kesempatan sampai 3 hari berikutnya. Sampai hari tasyrik.